Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda di Indonesia dari tema 7 Mupel IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia. Pemerintahan Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk diangkat menjadi Letnan Gubernur di Indonesia dan mulai bertugas tanggal 19 Oktober 1811. Beberapa kebijakan Raffles yakni dari bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia, yang mempunyai nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles mulai menulis sebuah buku, History of Java, dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Dalam bidang ekonomi, Raffles mempunyai kebijakan antara lain: 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Yang kedua adalah semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Faktor-faktor kegagalan dari kebijakan Raffles di bidang ekonomi adalah: 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Untuk itu, pemerintahan Raffles sulit untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang telah dibuatnya. Selain membuat kebijakan di bidang ekonomi dan juga ilmu pengetahuan, Raffles juga membuat kebijakan di bidang pemerintahan, yaitu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Di bidang pengadilan, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Di bidang sosial, yakni melarang perdagangan budak. Itulah beberapa kebijakan yang dibuat saat pemerintahan Raffles. Masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Awal mulanya, bangsa Belanda berangkat dari Eropa tahun 1595 dan menuju ke Indonesia pada tahun 1596, tepatnya di Banten. Pada saat itu, pelayaran dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada saat datang ke Indonesia, mereka masih bersikap sombong. Untuk itu, dari rakyat Banten, mereka berusaha untuk mengusir Belanda yang datang. Setelah Belanda kembali lagi ke negaranya, akhirnya mereka kembali lagi ke Indonesia dengan taktik yang berbeda. Mereka datang lebih sopan. Sampai akhirnya pada 20 Maret 1602, bangsa Belanda mendirikan kongsi dagang yang dinamakan VOC. Tujuan didirikannya VOC di Indonesia antara lain adalah: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Setelah beberapa tahun VOC berdiri, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan. Faktor internal penyebab kebangkrutan dari VOC adalah: 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal penyebab kebangkrutan VOC antara lain adalah: meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2.
penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Dendles mendapatkan tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Ia pun membuat beberapa kebijakan, antara lain adalah kebijakan Dendles antara lain adalah 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Usaha-usaha Dendles dalam menerapkan kebijakannya antara lain dengan 1. Menerapkan sistem kerja paksa atau RODI. 2. Mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Di antaranya yakni dengan cara 1. Mengadakan penyerahan hasil bumi. 2. Memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. 3. Mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Itulah beberapa usaha yang dilakukan oleh Dendles. Penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda dan kolonial Inggris sama-sama membuat hidup rakyat Indonesia sengsara. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa 4M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa. Bye.